Perkenalkan, nama saya Anata Nagari dari jurusan D3 Fisioterapi dengan NIM 2010702038 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Seperti pada judul, apa sih hubungannya COVID-19 dengan sistem syaraf? Tapi, sebelum lanjut ke pembahasan, sebaiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 ialah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu, seperti apa gejala yang ditimbulkan saat terpapar COVID-19? Virus ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas bagi manusia. Selain gejala yang telah disebutkan, terdapat gejala tidak umum yang disebabkan oleh terpaparnya virus COVID-19 seperti lemas, sakit tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera penciuman, serta ruam pada jari tangan dan kaki. Bagaimana cara penularannya? Penularan dapat terjadi karena tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti berjabat tangan, serta menyentuh benda yang terpapar virus, kemudian menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. Jadi, seperti itu ya teman-teman mengenai apa itu COVID-19, bagaimana gejalanya, serta bagaimana cara penularannya. Nah, kalau begitu, sejak kapan COVID-19 masuk ke Indonesia? Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Lalu, pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah sebagai provinsi yang paling terpapar virus corona di Indonesia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan yang awal ya. Apa sih hubungannya COVID-19 dengan sistem syaraf? Dilansir dari Kompas.com, ahli neurologi dari NYU Langone Brooklyn Hospital, Jennifer Frontera, mengatakan virus corona juga bisa berdampak negatif pada otak dan sistem syaraf manusia. Hal ini dikuatkan oleh data kesehatan yang dipublikasikan oleh Journal of the American Medical Association, di mana 36% pasien COVID-19 di Cina mengalami gangguan penciuman, nyeri syaraf, kejang, dan stroke. Selain itu, riset dalam New England Journal of Medicine yang memeriksa 58 pasien COVID-19 di Strasbourg, Prancis, juga menemukan hal serupa. Dalam riset tersebut, terungkap bahwa pasien yang dinyatakan 50% dari pasien tersebut mengalami kebingungan, gelisah, dan peradangan otak. Dan juga, ahli syaraf dari New York, Baba Nafi, juga mengatakan hal yang sama. Selama menangani pasien COVID-19, ia melihat beberapa di antara mereka mengalami stroke, kejang, dan fungsi kognitif yang menurun. Virus ini memberikan dampak pada otak dengan 2 cara. Pertama, memicu respon imun secara abnormal sehingga membuat otak mengalami peradangan.
Kedua, menginfeksi otak secara langsung yang dikenal dengan sebutan encephalitis virus. Lalu, bagaimana virus dapat masuk ke sistem syaraf manusia? Berdasarkan teori yang beredar di komunitas ilmiah dan medis bahwa virus dapat memasuki sistem syaraf melalui bohlam penciuman yang terletak tepat di atas rongga hidung dan mentransmisikan informasi dari hidung ke otak.